Belum memulai belajar hari ini, semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat. Silakan kita bersama ibu dulu. Oh ya, ngantuk tuh. Tadi habis sahur nggak keluar. Jalan-jalan. Sekarang mulai dulu. Tapi sesuai dengan apa yang saya nyanyikan, ya, bukan sesuai lagunya loh ya. Nanti saya menyanyi dengan acak. Oke, kita mulai ya. Oke, konsentrasi Mas Fadil itu. Insya Allah perlu juga semangat. Oke, Marina menari di atas menara, menara. Ayo, menara ya saya kalian. Enggak sesuai lagunya, kalau saya lagunya adalah Marina menari di atas menara, menari, menari, Marina menari, Marina, Marina menari di atas menara, menara di atas, Marina menari. Oke, selamat datang semua, tepuk tangan semuanya. Kemarin kalian sudah belajar tentang lingkungan biotik dan abiotik. Orangnya ada yang petani di sini? Biasanya kalau orang-orangnya ada yang menanam padi. Kira-kira kalau padi itu selalu berhasil atau nggak panen? Nggak tentu ya. Pernah ya, misalnya padi yang mau dipanen sama orang-orang itu ternyata dimakan oleh tikus atau burung. Misalnya kalau dimakan tikus, kira-kira kenapa sih? Kan nggak selalu tuh, kadang juga berhasil, kadang ada yang bisa dimakan tikus. Kira-kira kenapa? Kenapa tikusnya lapar? Iya. Ya, tikusnya nggak bisa produksi makanan sendiri. Pas dipanen itu, pas mau dipanen ternyata dia juga karena tikus. Jadi kan tikusnya itu sangat
banyak ya. Jumlah tikusnya itu sangat banyak, makanya bisa merusak padi. Kira-kira kenapa? Kok kadang tikusnya nggak makan padi, tapi kadang bisa sangat merusak padi. Ya. Ini yang akan nanti kita pelajari, yaitu tentang rantai makanan. Gimana caranya biar tikus itu tidak terlalu banyak, harusnya ada yang makan tikusnya. Itu yang akan kita pelajari tentang rantai makanan. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Yang buruk ya. Cara kerjanya adalah silakan itu adalah pertanyaan diskusi, silakan dijawab menurut pendapat kelompok kalian. Kemudian gambar-gambar ini silakan disusun menjadi sebuah rantai makanan. Kira-kira apa dimakan apa dimakan apa. Sampai menjadi satu Ular ya. apa ya? Saya coba tuliskan di papan tulis. Di kertas kalian itu nanti. Ini kan ada tulisan nama kalian tempel di sini. Misalnya ada berapa itu? Yang produser apa? Gajah. Produsennya apa produsennya? Padi. Ya, misalnya padi kalian kayak gambarnya padi di sini. Pak. Dia dimakan oleh apa? Tinggal bagian. Ya, tikus. Ya, ini nyongkok. Tikus dimakan oleh apa? Ular. Burung. Burung apa itu? Elang. Ya, elang. Elang ada berkaitan dengan Burung yang ikan. Nah, elang yang mati dia nih. Mati kalau sekali. Ada. Enggak ada. Ini belalang. Oh, belalang. Itu bukan tikus, belalang. Dia makanya tikusnya apa? Belalang ya. Misalnya belalang. Terus baru warna merah. Terus ini kan pisau, ini pisau. Buat kamu kira-kira hewan apa dimakan oleh apa? Kalau di sini jamur ya. Kalau orang yang mati diberikan jamur, jamurnya nutrisinya diberikan kepada disesuaikan dengan gambar kalian masing-masing ya. Terus dikasih keterangan. Dikasih keterangan di bawahnya. Di padinya misalnya dia terus makanan. Yang makan produsen itu adalah konsumen satu. Konsumen satu ya. Ini berarti konsumen dua gitu. Mengurai itu. Kelompok satu, kelompok satu. Boleh ambil pertanyaan. Kelompok satu mana? Kelompok dua.
Kasih keterangan ya. Tulisannya dengan perlu bilangannya. Spasi lah. Ada spasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Gadis Eva Kirana. Padi produsen dalam konsumen catering pengurai. Soalnya adalah dalam satu ekosistem terdapat padi, belalang, dan cacing. Itu kan peran masing-masing. Jadi kalau padi itu termasuk produsen, kalau belalang termasuk konsumen, dan cacing adalah pengurai. Oke, silakan untuk rantai makanannya boleh ditampilkan prosesnya.
baca. Ayo, apa dimakan apa? Terserah jurusan ayo. Yang pertama apa? Sama belalang. Yang pertama dulu. Padi. Oh. Padi. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung, ular mati. Oh ya, orang mati diuraikan oleh Jamur. nutrisi dari jamur digunakan oleh Pak. Jadi Kak, ini semuanya ya teman-teman makanannya ya. Untuk padi dia berperan sebagai produsen karena dia bisa memproduksi makanan sendiri. Padi dimakan oleh belalang, berarti belalang dia adalah konsumen. Karena proses makan dan dimakannya itu banyak, jadi yang makan produsen dinamakan dengan konsumen tingkat pertama. Kemudian untuk belalang dimakan katak, katak berarti konsumen 2. Kataknya dimakan ular, ularnya konsumen 3. Ularnya dimakan oleh elang, berarti elangnya adalah konsumen 4. Dan ketika dia mati diuraikan oleh jamur, berarti fungsi jamur adalah sebagai pengurai. Dan nutrisi dari hasil penguraian tadi dimanfaatkan oleh padi. Oh, ada yang mau bertanya mungkin untuk kelompok 3 ya, 2 ya, 4. Untuk kelompok 4 ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada silahkan. Itu tuh bisa yo. Salam bisa mana? Orang salam menutup. Salam menutup. Sopan toh. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sudah kalian lakukan tadi kita telah melakukan kegiatan untuk membahas tentang ekosistem dan aliran energi. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Jadi ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Maka kalian tahu tentang biotik dan abiotik. Jadi ada yang hidup, ada yang binatang. Mereka kalau saling berinteraksi dinamakan dengan ekosistem. Jadi interaksinya antara makhluk hidup dan benda tak hidup itu dinamakan sebagai ekosistem. Di dalam ekosistem terdiri dari beberapa hal ini. Yang pertama adalah individu. Individu itu makhluk hidup tunggal. Siji tok itu namanya individu. Mas Fajar, kalau makhluk hidup tunggal namanya apa? Namanya adalah individu. Jadi siji tok, misalnya seekor tikus, seekor kucing, nek seekor itu berarti dinamakan dengan individu. Oke. Yang selanjutnya adalah populasi. Kalau individu-individu tadi dia berkumpul dinamakan sebagai populasi. Jadi kumpulan individu sejenis yang saling berinteraksi. Kalau tadi misalnya seekor kambing, kalau dia berkumpul di padang rumput misalnya ada segerombolan kambing dinamakan sebagai populasi. Tapi bedanya kalau individu siji tok, sejenis siji tok, tapi kalau populasi itu sejenis tapi dia bergerombol. Tapi sejenis ya. Misalnya kekumpulan kambing dari keluarga kambing tapi cuma jenisnya kambing itu dinamakan dengan populasi. Nah, selanjutnya adalah komunitas. Jadi dari satu jadi bergerombol banyak. Komunitas ini beberapa gerombolan tadi, misalnya kalau di padang rumput ada gerombolan kambing, ada gerombolan sapi, ada beberapa gerombolan dia dinamakan sebagai komunitas. Kumpulan beberapa populasi dalam suatu area. Misalnya kalau di sawah tadi ya, di sawah ada sekumpulan atau segerombolan dari populasi dari padi. Jadi kan padi kan ramai sih kan. Bapak mulai ngambil kan ramai sih padi dengan banyak kan. Ya, dia populasi padi, ada populasi tikus. Dia tadi, kenapa sih kok padinya bisa dirusak oleh tikus? Ternyata kalau tikusnya itu tidak ada yang memakan, maka dia akan merusak padi. Jadi kadang kalau kalian bilang bahwa wah, ada ular di sawah itu medeni, tapi aslinya dia sangat
sangat bermanfaat untuk para petani. Karena apa? Karena kalau ada ular maka tikusnya kan nggak akan sebanyak itu, sehingga tidak merusak padi. Gitu. Ya, dari pertanyaan tadi kenapa kok bisa rusak padinya dimakan sama tikus? Karena tikusnya nggak ada yang makan tadi. Ya, kadang kan dimati dibunuh ya. Sebenarnya ada fungsinya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi itu menciptakan ada perannya masing-masing. Selanjutnya setelah komunitas tadi kan dia kumpulan dari beberapa populasi. Nah, selanjutnya dia tadi kalau komunitas berarti bentuk ekosistem. Kemudian ekosistem yang lebih luas dinamakan dengan bioma. Contohnya kalau gurun pasir, di bioma gurun, ya itu dinamakan sebagai bioma. Kemudian yang lebih besar lagi biosfer, jadi lapisan bumi yang terdapat kehidupan di dalamnya, yaitu misalnya di permukaan bumi. Kita kan ada di permukaan bumi ya, di permukaan bumi, ya. Jadi yang kita injak ini adalah dia di permukaan keluar dari bumi. Kenapa sih kok dari bumi itu padahal katanya berotasi ya? Kok kita nggak jatuh? Dari tahu nggak? Jadi bersyukur ya kenapa Tuhan ciptakan bumi itu dengan gravitasinya. Jadi kita menginjak bumi yang sedang berputar, ternyata kita tuh nggak mencolok. Ibaratnya kayak kalian bisa biasanya main bola terus atau apalah gitu. Kalian tempelkan di yang bentuknya bulat kalian putar, pasti kan dia terlempar kan? Tapi kan kita enggak, kita di atas bumi tapi kita tidak terlempar dari bumi yang sebenarnya sedang berputar. Oke. Kemudian itu tadi komponen dari ekosistem. Yang selanjutnya adalah sebelum masuk ke aliran energi untuknya komponen ekosistem semuanya sudah paham. Tak ulangi lagi ya. Kalau dia cuma individu tunggal dinamakan sebagai individu. Kalau individu ngumpul jadi satu kumpulan yang sejenis dinamakan dengan populasi ngumpul menjadi komunitas. Kemudian kalau ekosistem tapi dalam bentuk besar seperti gurun pasir dinamakan dengan bioma. Kalau yang lebih besar lagi lapisan bumi dinamakan dengan biosfer. Paham berarti ya? Oke, selanjutnya adalah aliran energi. Jadi di muka bumi ini ada yang namanya energi. Dan energi itu selalu ibaratnya muter, nggak pernah habis. Misalnya kalau dari ini ya, rantai makanan. Rantai makanan itu adalah peristiwa atau peristiwa saling makan dan dimakan. Ini kan makan dan dimakan ya. Rumput ini dia dimakan oleh belalang, tapi ibaratnya dia makan nutrisi dari jamur. Makhluk yang saya katakan. Belalang ini dia makan rumput tapi dimakan oleh tikus. Jadi yang dinamakan rantai makan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Dan itu ada aliran energinya. Tadi di kelompok 1 ya, kalau tidak salah pertanyaannya adalah kalau misalnya makhluk hidup itu mati, apakah energinya itu tidak tersisa? Jawabannya adalah masih ada. Ternyata ketika si elang ini mati, dia diuraikan oleh jamur. Ternyata nutrisi dari makhluk hidup, ibaratnya makhluk hidup selesai bosok, dia kan malah jadi kompos, iya enggak? Dia nutrisinya malah dimanfaatkan oleh para tumbuhan biar bisa untuk penunjang pertumbuhan. Jadi dalam rantai makan, misalkan untuk rantai makanan ini ada rumput karena dia yang bisa menciptakan makanan sendiri dinamakan dengan produser. Kalau untuk belalang dinamakan dengan konsumen yang makan produsen dinamakan dengan konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 kalau dimakan oleh tikus dia berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian kalau tikus dimakan ular, terusnya dia menjadi konsumen tingkat 3. Kemudian untuk elang dimakan ular tadi konsumen tingkat 5. Dan kalau si puncaknya konsumen dia mati, berarti kan elang mau dibunuh sama siapa sih? Enggak jelas. Dia memang karena memang makhluk hidup yang jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi tidak ada yang mungkin memangsa. Kan dia kan bisa tertuju ke orang. Jadi mungkin predatornya tidak ada. Si elang ini ternyata kalau misalnya mati, dia ternyata juga dimakan oleh jamur. Kita dimakan lagi di hutan. Jadi
saya jelaskan kemarin dikasih dulu. Yang namanya kunyit atau jamur itu mereka tidak bisa hidup sendiri, mereka tuh nggak bisa bikin makanan sendiri loh, bukan tumbuhan. Tapi mereka memanfaatkan dari makhluk hidup yang sudah mati, digunakan sebagai pengurai. Hasil penguraian dari makhluk hidup yang sudah mati tadi, ibaratnya kalau kalian misalnya daun pun kalau misalnya membusuk, itu kan dia menjadi kompos ya, dia ada kemarin tanah dan mineral, ada mineral yang bisa diserap atau dimanfaatkan oleh si tanaman atau padi atau tanaman lainnya, produsen ya. Ternyata di muka bumi ini nggak mungkin kalau misalnya ada makanan itu cuma satu, tapi ada rantai makanan yang saling berhubungan. Misalnya kalau tikus yang dimakan ular dimakan apa? Kucing, ya tak? Jadi itu bisa berkembang. Jadi kalau dalam satu proses makan dan makan dia bisa bercabang, berarti ya, bercabang lebih dari satu lingkaran ini dia dinamakan sebagai jaring-jaring makanan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya ya? Kalau nggak paham boleh bertanya. Jadi kalau saya tanya lagi, peristiwa makan dan dimakan dinamakan dengan rantai makanan. Nah, kalau rantai makanan yang saling berhubungan atau bercabang tadi dinamakan dengan jaring-jaring. Paham ya tadi ya? Oke, karena sudah paham. Hari ini gimana? Kegiatan hari ini apakah menyenangkan atau tidak? Apa yang sudah kalian lakukan? Ya, ekosistem dan aliran energi. Kalau tadi ekosistem komponennya ada apa saja? Populasi, bioma, dan biosfer. Kemudian ya, dan habitat. Kemudian kalau aliran energi tadi di peristiwa makan dan makan tadi dinamakan sebagai kalau rantai makanan yang berhubungan dinamakan sebagai. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan dan apa yang sudah kita lakukan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.